Great job. Bank. Hari ini kita akan belajar tentang bank, asal-usul bank, dan hal-hal yang berhubungan dengan bank. Usaha perbankan itu sendiri dimulai dari zaman Babilonia, yaitu yang saya maksudkan adalah bank ini ya. Jadi sudah ada pada zaman Babilonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Namun, pada saat itu, kalau teman-teman ingin ketahui bahwa tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar-menukar uang awalnya. Seiring perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karena hal ini saling berkaitan. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sebaliknya, perkembangan perbankan di daratan Inggris baru mulai pada abad ke-16. Jadi ingat, pada awalnya itu bank hanya untuk tempat tukar-menukar uang ya. Semakin berkembang, semakin pesatlah perkembangan dari bank-bank ini hingga fungsi-fungsinya. Sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda, guys. Pada saat itu, terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada antara lain De Javasche NV, De Postpaarbank, De Algemene Volkskredietbank, Nederland Handelsmaatschappij atau NHM, Nationale Handelsbank NHB, dan ada juga De Eskomto Bank NV. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain ada Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946, kemudian menjadi BNI 1946. Ada juga Bank Rakyat Indonesia BRI yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari Algemene Volkskredietbank atau Siomin Ginko. Bank Surakarta. Ada juga Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Ada juga Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 juga, itu di Medan. Ada juga Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta. Kemudian sekarang namanya menjadi Bank Amerta. Lalu ada juga NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. Ada juga Bank Dagang Indonesia, ada Kalimantan Corporation Trading di Samarinda yang sekarang mereka bergabung dengan Bank Pasifik. Ada juga Bank Timur di Semarang yang sekarang namanya menjadi Bank Sentral Asia atau BCA ya. Nah, Bank Indonesia berasal dari De Javasche Bank yang merupakan salah satu bank milik pemerintah Belanda. Nah, bank ini didirikan zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1827. Kemudian, Bank Indonesia ini dinasionalisasi pemerintah Republik Indonesia pada 6 Desember 1951 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 menjadi bank milik pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965, Bank Indonesia bersama bank-bank lainnya seperti Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan juga Bank Negara Indonesia, bahkan juga Bank Tabungan Negara, dilebur ke dalam bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia ini terdiri dari BNI Unit 1, BNI Unit 2, BNI Unit 3, BNI Unit 4, dan BNI Unit 5. Bank Negara Indonesia Unit 1 kemudian berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum dijadikan bank sentral dikukuhkan lagi dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999. Nah, setelah kita mengetahui sedikit sejarah tentang bank,
Apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu bank? Apa arti dari bank itu sendiri? Kata bank berasal dari bahasa Italia banco atau juga banca dalam bahasa Italia, yang berarti artinya itu bangku malah. Para bankir Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang. Berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1958 tanggal 10 November tentang perbankan. Ini maksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, guys. Kita lihat jenis-jenis bank dilihat dari segi fungsinya. Yang pertama, bank umum, ada bank pembangunan, ada bank tabungan, ada bank pasar, ada bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan lain-lain. Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari yang pertama, bank umum. Apa sih bank umum ini? Bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Yang kedua ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Nah, dilihat dari segi kepemilikan, jenis bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank milik pemerintah, di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah saja. Contoh bank milik pemerintah antara lain. Yang pertama, Bank Negara Indonesia. Sedangkan milik pemerintah daerah terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Sebagai contoh, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Muamalat dan ada juga Bank Sentral Asia atau BCA. Yang ketiga, bank milik koperasi. Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh, Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang keempat, bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain Citibank, Standard Chartered Bank. Yang kelima, bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain, yang pertama ada Mitsubishi Buana Bank dan juga Inter-Pacific Bank. Selanjutnya pembagian bank dilihat dari segi status. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri,
inkaso keluar negeri, traveler's check, pembukaan dan pembayaran letter of credit, dan transaksi lainnya. 2. Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non-devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. Dilihat dari segi cara menentukan harga. Maksudnya adalah menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli. Terbagi dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama, bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 metode, yaitu menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee base. Selanjutnya, bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. Ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Kelima, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Jadi itu dia pembagian bank jika dilihat dari jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin kegiatan-kegiatan bank. Apa aja sih yang menjadi kegiatan bank? Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan adalah membeli uang atau menghimpun dana dan menjual uang kepada masyarakat umum. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas daripada bank perkreditan rakyat. Artinya, produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam. Hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya lebih sempit. Adapun kegiatan-kegiatan perbankan di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan-kegiatan bank umum, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro. Jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro adalah cek, simpanan tabungan, simpanan deposito, dan menyalurkan dana ke masyarakatnya dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan. Dan juga bank umum memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti transfer, kiriman uang, inkaso, clearing, safe deposit box, bank card, bank notes, bank garansi, bank draft, letter of credit, cek wisata, menerima setoran-setoran, melayani pembayaran-pembayaran di dalam pasar modal. Kegiatan-kegiatan bank perkreditan rakyat, yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan deposito. Selanjutnya juga ada menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan. Larangan-larangan bagi bank perkreditan rakyat sebagai berikut. Menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan perasuransian. Kegiatan-kegiatan bank campuran dan bank asing. Dalam mencari dana, dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut. Jasa transfer, jasa clearing, jasa inkaso, jasa jual beli valuta asing, jasa bank card, jasa bank draft, jasa safe deposit box, jasa pembukaan dan pembayaran LC, jasa bank garansi, jasa referensi bank, jasa jual beli traveler check. Bagaimana dengan izin pendirian dan bentuk hukum bank? Untuk memperoleh usaha bank, persyaratan yang wajib dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sekurang-kurangnya adalah susunan organisasi dan pengurusan, permodalan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja. Bentuk badan hukum bank umum dapat berupa salah satu alternatif ini. Yang pertama, PT atau perseroan terbatas. Ada juga koperasi dan ada juga perseroan daerah. Sedangkan bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, ataupun PT. Sekarang kita lihat jenis-jenis kantor bank itu yang seperti apa. Yang pertama, kantor pusat. Merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum. Yang kedua, kantor cabang penuh. Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu. Yang ketiga, kantor cabang pembantu. Merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh, di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Yang keempat, kantor kas. Merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Selanjutnya, bagaimana dengan penilaian kesehatan bank? Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank biasanya menggunakan analisis CAMELS, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aset, aspek kualitas manajemen, aspek likuiditas, aspek rentabilitas, aspek sensitivitas. Bagaimana dengan penggabungan usaha bank? Adapun penggabungan yang dapat dipilih atau yang bisa atau biasa dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu merger, konsolidasi, akuisisi. Ada juga beberapa alasan suatu bank melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi, antara lain masalah kesehatan bank. Modal yang dimiliki relatif kecil sehingga untuk melakukan ekspansi terlalu sulit. Lalu ada juga manajemen bank yang semrawut atau kurang profesional. Ada juga administrasi yang kurang teratur dan masih tradisional. Ada juga karena bank ingin menguasai pasar. Dari mana sumber-sumber dana yang ada pada bank? Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, dan ada juga dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Bagaimana dengan simpanan giro? Jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam dari rekening giro adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cek, yang kedua ada billet giro, yang selanjutnya ada juga alat pembayaran lainnya. Bagaimana kalau kita mau tarik simpanan tabungan? Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing. Alat ini dapat digunakan secara bersamaan, yaitu buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, kartu yang terbuat dari plastik. Apa saja jenis simpanan deposito? Jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia dewasa ini yaitu ada deposito berjangka, ada sertifikat deposito, ada deposito on call. Apa itu bunga bank? Bunga bank dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank, nasabah yang memperoleh pinjaman.
Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu yang pertama ada bunga simpanan. Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Yang kedua ada bunga pinjaman. Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah yang pertama kebutuhan dana. Ada persaingan, kebijaksanaan pemerintah, target laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas jaminan, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik, jaminan pihak ketiga. Apa itu kredit? Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Apa tujuan dan fungsi kredit? Tujuan utama dari pemberian kredit adalah untuk mencari keuntungan, untuk membantu usaha nasabah, untuk membantu pemerintah. Nah, fungsi dari fasilitas kredit yaitu untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, untuk meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang sebagai alat stabilitas ekonomi, untuk meningkatkan kegairahan dan berusaha, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Apa aja jenis-jenis kredit? Secara umum, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dilihat dari segi kegunaan, dilihat dari segi tujuan kredit, dilihat dari segi jangka waktu, dilihat dari segi jaminan, dilihat dari segi sektor usaha. Apa itu bank syariah? Ini dia sejarah singkat bank syariah. Awal mula kegiatan bank syariah pertama kali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa Idgamer Bank. Bank ini berusaha di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Di Uni Emirat Arab baru tahun 1975 berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait tahun 1977 terdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1978 berdiri Bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Di Siprus tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris. Kemudian di Malaysia tahun 1983 berdiri Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB. Dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putra Muamalah. Di Iran, perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak keluarnya Undang-Undang Perbankan Islam. Kemudian Turki pada tahun 1984 lahir Dar al-Ma'al al-Islami serta Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi tahun 1985. Bagaimana dengan sejarah bank syariah di Indonesia? Kehadiran bank berdasarkan syariah di Indonesia yaitu baru pada awal 1990-an. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia pada 18 hingga 20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan tahun 1980. Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia, yang akte pendiriannya ditangani pada 1 November 1991. Di samping BMI, saat ini juga telah lahir bank syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri. Kemudian berdiri bank syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada seperti Bank BNI, Bank IFI, dan BPD Jabar. Apa aja sih produk bank syariah? Produk-produk yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah sudah tentu sangat islami.
Yang pertama ada al-wadi'ah atau simpanan. Pembiayaan dengan bagi hasil, bai al-murabaha, bai as-salam, bai al-istina, al-ijarah, al-wakalah, al-kafalah, al-hawalah, ar-ran. Jadi itu dia teman-teman, pengetahuan tentang bank dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank seperti kredit, bagaimana dengan deposit, dan lain-lain hingga sampai pada sejarahnya. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka, jangan lupa klik like, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk info-info selanjutnya, untuk pengetahuan-pengetahuan selanjutnya yang akan terus di-share di channel ini. So see you in the next video.